Hai, saya Kevin Chun dari Viewspeak 3 and today gue mau share tentang topik namanya Back to Basic. But before that, let's pray. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas hari ini that we may learn about your word, and we pray Lord supaya Engkau yang berbicara ke setiap kami, Roh Kudus-Mu yang mengajar setiap kami apapun yang kami dengar dari hari ini ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya Engkau yang supaya apapun yang keluar dari mulutku semuanya datang dari Engkau saja, dan apapun yang kita pelajari semuanya bisa tertanam di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. So, today gue mau share tentang topik namanya Back to Basic or Childlike Faith. So, kita sebagai seorang Christian, kita semua pasti mau bertumbuh ya. Kita mau bertumbuh, mau semakin serupa dengan Kristus dan semakin belajar dan semakin mengenal Kristus. And dulu pas pertama kali I accept Christ, my first thoughts tuh langsung ke kayak surprisingly banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang I want to know the answer to gitu kan. Terus kayak gue start looking for answers in the Bible, pengen tahu Tuhan itu tuh kayak apa sih, dan janji-janji Tuhan itu apa sih, dan gue pengen tahu kayak jadi mengikut Tuhan tuh bagaimana gitu kan. And karena itu this leads to me ke mulai mencari doktrin, mencari artikel-artikel, baca Bible, dan terus denger podcast dan lain-lain. And to some point gue akhirnya mulai belajar tentang doktrin-doktrin yang ada di Christianity gitu. And while it's one of the ways for us to grow, kayak seperti di Efesus 4 ayat 14-15 ada ngomong, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. So from this kita bisa lihat it's important buat setiap kita juga untuk bisa mengerti tentang doktrin-doktrin tersebut dan bisa belajar dan bisa to know all about these things. Tapi at some point pasti ada waktunya dimana kita merasa kayak merasa jenuh atau nggak merasa stagnan, and kita nggak merasa bertumbuh lagi walaupun kita sudah tahu semua doktrin-doktrin ini. Dan most of the time it's because we keep on focusing too much on the doctrine, dan kita lupa yang terpenting yang Tuhan mau itu apa sih. Dan today gue mau share bahwa yang paling penting itu most of the time it's not about the doctrine, but most importantly yang Tuhan mau dari kita adalah childlike faith. And childlike faith itu adalah faith in God as a child believes in their father gitu. Di Matius 18 ayat 3-4 Tuhan Yesus ada berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." So, childlike faith itu apaan sih? Childlike faith itu bukan percaya buta, tetapi percaya kepada Tuhan karena kita mengenal Dia dengan baik dan tahu bahwa Bapa kita itu bisa dipercaya walaupun kita tidak mengerti cara-cara Dia gitu. And here kita bisa remind ourselves bahwa ya bedanya manusia yang udah belajar seperti yang lebih berpengetahuan lah, dan kita semakin belajar doktrin dan semakin belajar doktrin kita mulai merasa kita mengerti cara-cara Tuhan. Tetapi ada waktu-waktunya di mana manusia itu sangat terbatas, dan tidak hanya itu, karena itu kita jadi gara-gara kita nggak mengerti cara Tuhan, kita menjadi kayak ragu dan menjadi kayak jenuh, dan itu yang menjadi bahaya. Dan the problem is not knowing His ways shouldn't stop us from having faith in Him. Dan karena itu our faith, iman kita itu seharusnya tidak datang dari mengerti cara-cara Tuhan dan mendapatkan sesuatu dari Tuhan, mendapat pengertian, mendapat knowledge, tapi
dari pengenalan kita akan Tuhan sendiri. Tuhan itu siapa sih? Bapa kita itu siapa sih? And that's the most important. Tanpa mengenal Tuhan, kita nggak bisa mempunyai childlike faith ini yang Tuhan mau dari kita. And we can see this from doa Bapa kami juga. Kalau kita lihat doa Bapa kami dimulai dari Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan di sini kita bisa lihat Tuhan Yesus mau kita melihat Tuhan sebagai Bapa gitu kan. Acknowledge posisi kita, identitas kita sebagai anak-anak Bapa gitu kan. Kita panggil Tuhan kita sebagai Bapa gitu. Dan itulah yang paling pertama dan terutama gitu kan di dalam doa Bapa kami. Terus habis itu dilanjutin ke datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bagian ini yang bagian jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga ini sangat penting, dan kita bisa lihat ini datang setelah kita mengenali identitas kita gitu. Dan nggak cuman itu, di tengah-tengahnya nggak ada ngomong oh Tuhan tolong memberikan kita pengertian akan cara-caramu, atau nggak kita minta Tuhan tolong bantu kita know everything, wisdom, atau nggak kayak knowledge supaya kita bisa mengerti Tuhan. Enggak, cuman langsung menuju ke jadilah kehendakmu. Jadi artinya apa? Artinya kayak kita setelah acknowledgement kita sebagai identitas, kita sebagai anak-anak Tuhan, dan kita mengenal oh Tuhan itu Bapa kita. Dari situ kita jadi kita bisa percaya gitu kan, kehendak Tuhan itu ya udah itu yang terbaik buat kita gitu. Dan kita nggak ada yang namanya oh kita ragu-ragu dan minta penjelasan dan lain-lain. Kita nggak butuh penjelasan, kita cuma tahu oh ya udah yang kehendak Tuhan itu yang terbaik, dan kita bisa percaya itu. And that's the humility that we need gitu. We need the humility supaya kita juga bisa sadar bahwa oh keterbatasan kita sebagai manusia, kita belum tentu bisa mengerti cara-cara Tuhan dan apa yang Tuhan mau dari kita, dan Tuhan juga nggak perlu menjelaskan itu semua buat kita gitu. Dan kita cuma perlu iman untuk percaya kepada Tuhan bahwa ya Dia itu Bapa kita dan Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. And that's where we often lack dan we often forget how important that is gitu. Dan aplikasinya adalah kita bisa lihat di cerita 5 roti dan 2 ikan. Dan kalau kita lihat di situ yang memberikan 5 roti 2 ikan ke Tuhan Yesus itu siapa? Itu ceritanya tentang anak gitu kan. Anak yang mempercayakan bekal dia yang sedikit itu gitu kan. Dan kalau kita pikir-pikir pas di situ ya anak itu pasti sangat lapar juga dong, dibanding walaupun ya ada banyak orang dia sendiri juga lapar. Dan walaupun dia lapar dan walaupun dia hanya mempunyai sedikit itu, dia bisa mempercayai itu semua ke Tuhan gitu kan. Walaupun dia nggak tahu Tuhan bisa apakan itu bekal gitu kan. Itu bekal mau Tuhan apain, dia juga nggak tahu Tuhan bakal melakukan mujizat di awalnya gitu. Tetapi even then, knowing that he's following Christ and he knows who Christ is, Tuhan itu bisa melakukan mujizat, Tuhan itu bisa dia akan menyediakan buat semuanya yang mengikut dia gitu kan. Dengan kepercayaan itu dia bisa memberikan segalanya yang dia punya, walaupun buat dia sendiri itu pun sedikit gitu kan. Dan karena itu jadi Tuhan menerima itu dan menjadikan itu menjadi mukjizat gitu. And this is what we need gitu. Dan kita sering lupa bahwa ya sometimes kita selalu merasa oh kita harus kontrol dan kita harus tahu plan-plannya ke depan gimana, dan kita harus be in control of everything and know everything supaya ya udah kita bisa yakin ke depannya bagaimana gitu. Tetapi yang Tuhan mau itu, Tuhan mau kita yakin dengan Tuhan ya, bukan caranya dia bagaimana gitu. Tuhan mau kita yakin dengan oh karena Tuhan itu Bapa kita, dan Bapa kita wants the best for us and knows the best for us even more than we do. And because of that, kita karena mengenal itu, makanya kita bisa mempercayakan what little that we have to Him, supaya Dia bisa menggunakan itu untuk kemuliaan Dia sendiri gitu kan. That's why it's important for us, kayak kita setiap kali sering ngomong tentang relationship kita dengan Tuhan, relationship itu yang terutama, dan kita bisa mengenal Tuhan dulu. Dan itu yang kita sering lupakan saat kita sudah go deep more about the knowledge, about the
doctrines dan lain-lain. Balik lagi, it's all important. Doktrin juga penting supaya kita tidak terombang-ambing. Tetapi at some point kita juga memerlukan bisa mempunyai humility, kerendahan hati kita supaya kita bisa percaya Tuhan walaupun kita nggak mengerti caranya gitu. Dan percaya ini bukan cuma percaya bodoh dan maksudnya kayak ya udahlah bodoh amat, yang penting Tuhan pasti memberikan yang terbaik dan lain-lain, tanpa knowing siapa Tuhan ya. Karena kalau itu ya namanya ignorant, bukannya percaya gitu kan. Tetapi the true meaning of childlike faith itu mengenal Tuhannya sendiri dan mengetahui Tuhan itu siapa, apa yang dia janjikan, dan seberapa besar Tuhan kita. Dan makanya kita bisa mempunyai iman ini dan bisa memberikan semuanya buat dia. Dan because of that, kita juga mempunyai kerendahan hati, mengetahui keterbatasan kita, dan kita juga bisa grow from that, from having that humility and that relationship with God. Because kembali lagi, untuk bertumbuh dan semakin serupa dengan Kristus, itu berarti kita semakin dekat dengan Kristus juga. Dan relationship kita itu kembali lagi lebih penting dibanding our knowledge about how God works gitu. That's all for today, and I hope the things that I shared today bisa menjadi berkat buat kalian semua. Thank you and God bless.